Di video ini saya akan mempresentasikan materi bab 1 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu berjudul Akuisisi Antar Perusahaan dan Investasi pada Entitas Lain. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kizia Tabita William dengan NPM akhir 042. Kita mulai masuk ke dalam materinya, dimulai dari perkembangan struktur usaha yang kompleks. Jadi, usaha yang semakin kompleks ini muncul karena adanya transaksi usaha lintas kota atau negara, di mana tiap daerah itu memiliki regulasi yang berbeda, mulai dari aturan pajaknya dan banyak faktor lainnya. Nah, dari usaha yang kompleks tersebut, muncullah perluasan usaha, di mana perluasan usaha tersebut eh, memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi perolehan laba dan terus untuk meningkatkan profitabilitas. Lalu kita masuk ke struktur organisasi, akuisisi, dan pertimbangan etika. Di mana karena struktur usaha yang semakin kompleks, banyak perusahaan ternama yang mengambil keuntungan menggunakan anak perusahaan atau entitas lain untuk memanipulasi laba maupun laporan keuangannya, dan istilah tersebut dinamakan entitas bertujuan khusus atau disingkat EBK. Nah, contoh dari kasus EBK ini bisa kita lihat di peristiwa masa lampau yaitu Enron Corporation, di mana dahulu ia adalah perusahaan yang besar di Amerika Serikat. Dan Enron ini mendirikan banyak EBK dengan tujuan memanipulasi laporan keuangannya, seperti menyembunyikan nilai utang, menciptakan transaksi keuangan fiktif, serta mengubah pinjaman menjadi pendapatan. Lalu kita masuk ke pembahasan perluasan usaha dari dalam, di mana karena semakin kompleksnya suatu usaha, maka perusahaan itu pasti akan melakukan perluasan ke pasar baru maupun melakukan akuisisi. Perusahaan menciptakan anak perusahaan atau entitas baru dengan alasan dapat menempatkan operasi yang tidak berhubungan pada anak perusahaan yang terpisah tersebut, dengan tujuan memudahkan lini pengendalian dan memfasilitasi evaluasi hasil operasi. Namun tidak hanya itu kemungkinannya, tapi bisa juga untuk menghapus sebagian operasional usaha yang ada melalui penjualan langsung atau dengan memindahkan kepemilikan kepada pemegang saham lainnya atau pihak yang lain. Nah, pendekatan yang dilakukan itu ada dua, yaitu split off dan spin off. Di mana kalau misalkan split off itu terjadi jika saham anak perusahaan ditukarkan dengan saham induk perusahaan, yang mengakibatkan pengurangan saham induk perusahaan yang beredar. Sedangkan spin off itu terjadi ketika kepemilikan dari anak perusahaan baru atau yang sudah ada didistribusikan ke pemegang saham induk tanpa melepaskan kepemilikan sahamnya di induk perusahaan. Lalu kita masuk ke perluasan melalui kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis ini terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam satu pengendalian yang sama, yang merujuk pada kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan manajemen. Nah, dahulu pada sistem tradisional, pengendalian atas suatu perusahaan itu diperoleh melalui kepemilikan mayoritas atas modal saham biasa. Namun, keragaman penerapan perjanjian yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir itu menimbulkan kemungkinan perolehan pengendalian tanpa kepemilikan mayoritas atau bahkan tanpa kepemilikan sama sekali. Nah, dua jenis perjanjian tersebut adalah perjanjian informal dan perjanjian formal. Nah, contoh kasus dari perjanjian informal itu misalnya Garuda Indonesia dan Singapore Airlines yang saat ini bekerja sama melalui perjanjian strategis dalam pembagian rute Jakarta-Denpasar. Nah, kalau misalkan contoh kasus dari perjanjian informal, itu misalnya suatu perusahaan membuat perjanjian untuk melakukan sewa seluruh aset perusahaan lain untuk periode yang lama hingga beberapa dekade, yang pengaruhnya adalah untuk memiliki perusahaan lain tersebut. Dari perluasan usaha melalui kombinasi bisnis, terdapat beberapa jenis kombinasi bisnis yang ada. Yang pertama itu ada merger, di mana merger ini situasi ketika hanya ada satu perusahaan yang bertahan ketika beberapa perusahaan bergabung dan perusahaan lainnya itu dibubarkan. Jadi yang berdiri pada akhirnya nanti hasil penciptaan dari beberapa perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada konsolidasi, di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset serta liabilitas dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Nah, yang ketiga itu akuisisi saham. Itu terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah, namun saling terkait.
Nah, untuk contoh kasus dari kombinasi bisnis ini, saya akan di akhir video akan menjelaskan contoh kasus terkait dengan kombinasi bisnis jenis merger. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke akuntansi untuk kombinasi bisnis, di mana pembelian suatu perusahaan pada dasarnya sama dengan pembelian aset. Ketika suatu perusahaan dibeli, konsiderasi diberikan sebagai ganti untuk hak kepemilikan yang diserahkan oleh pemilik perusahaan yang diakuisisi. Nah, dalam PSAK 22 yang berjudul kombinasi bisnis, metode akuntansi untuk kombinasi bisnis mengharuskan penggunaan metode akuisisi. Dan saat ini, akuntansi untuk kombinasi bisnis didasarkan pada nilai wajar. Untuk seluruh kombinasi bisnis, pihak mengakuisisi harus diidentifikasi dan pihak tersebut merupakan pihak yang memperoleh kendali atas pihak lainnya. Lalu standar akuntansi lainnya yang juga digunakan untuk kombinasi bisnis terdapat dalam PSAK 67 revisi tahun 2013 yang berjudul pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Nah, yang terakhir kita akan membahas contoh kasus dari kombinasi bisnis yaitu merger, di mana kasus yang saya angkat kali ini adalah merger yang menghasilkan Bank BSI atau yang sekarang kita kenal dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan menyaksikan video dokumentasinya terlebih dahulu. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Muhammad Maksum, Sekretaris Bidang Perbankan Syariah DSN MUI. Assalamualaikum Pak Maksum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat, Pak? baik. Alhamdulillah. Rizky. Ya Pak Maksum, ini terkait dengan merger 3 bank syariah ini pasar merespon positif. Tapi bagaimana ini Pak Anda melihat merger dari BRI Syariah, BNI Syariah dan juga Bank Syariah Mandiri ini? Saya kira ini merupakan langkah yang luar biasa dari pemerintah untuk memajukan perbankan syariah utamanya dan juga mengembangkan ekonomi Indonesia secara umum ya. Kalau kita melihat perjalanan ini dimulai ketika di awal pemerintahan Jokowi yang kedua, yaitu dengan merubah KNKS, yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah, kemudian digabung menjadi satu lagi tambahan yaitu ekonomi syariah. Jadi KNEKS, Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk mengembangkan antara keuangan dan ekonomi menjadi satu sistem yang berkesinambungan. Ini bank dengan mergernya 3 bank anak dari BUMN ini menunjukkan bahwa ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi Indonesia melalui segmen keuangan syariah. Nah, berdasarkan video tadi, kita jadi mengetahui bahwa Bank Syariah Indonesia yang sekarang itu besar, ternyata merupakan hasil merger dari 3 bank syariah ternama, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah, di mana diresmikan pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Nah, informasi lainnya yang terkait proses merger dari Bank BSI ini, OJK itu mengeluarkan izin merger pada tanggal 27 Januari tahun 2021. Lalu akta pendirian BSI itu diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Dan tujuan lainnya tuh mereka ingin mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, ternyata hasil merger tersebut benar-benar berhasil gitu, membuahkan hasil yang bagus juga karena dilihat dari kinerjanya, laba bersih Bank BSI per Juni tahun 2024 itu mencapai 3,4 triliun dan tumbuh sebanyak 20,28% secara tahunan. Aset BSI pun tumbuh 48% sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 akhir. Nah, saham BSI juga mencapai all-time high itu sebesar 3.180 per saham pada tanggal 17 September tahun 2024. Nah, dan BSI juga menjadi bank syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-9 secara global. Nah, untuk komposisi pemegang sahamnya pada saat didirikan juga sudah tertera di PowerPoint di atas. Demikian hasil presentasi dari materi bab 1 akuntansi keuangan lanjutan 1 dari saya. Sekian, terima kasih.